Baik, terima kasih. Nama saya Abdul Razak. Saya putra Betawi sama dengan Pak Abdul tadi. Saya dari RW 02 Kelurahan Rawa Barat. Kebetulan dekat dengan Desa Pengajian. Saya terus terang ikut ke sini ingin berbagi dengan teman-teman. Saya jadi jadi ketua RW itu masuki 2 periode, Pak. Jadi ingin berbagi dan juga mencari pengalaman. Karena saya ingat hadis Nabi, firman Allah, bahwa ini walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi saya ingin dapat dari teman-teman, saya sampaikan kali ke warga saya. Demikian, Pak. Keren. Teman-teman semua, bukankah keren semua jawabannya? Iya kan? Ini mewakili apa yang Anda semua miliki. Barangkali tidak ada jawaban yang sama, tapi masing-masing punya niat mulia dan mau repot-repot, mau daftar, mau datang ke sini. Ini menunjukkan seperti saya katakan tadi, yang berkumpul sini orang-orang baik semuanya. Nah, soal muda tua, tolong nanti dikoreksi ya. Gini, disebut muda bila apa sih? Disebut tua bila apa? Gini. Nggak ada rumusnya itu. Nggak ada rumusnya. Anda muda apa tua? Seneng. Ini tipe pencari aman. Gini. Disebut tua dan muda itu nggak ada kriterianya. Jadi kalau saya boleh usul gini, kalau yang Anda bicarakan adalah masa lalu, maka sesungguhnya Anda sudah tua. Tapi kalau Anda bicarakan masa depan, maka sebanyak apapun hitungan umur Anda masih muda. Jadi pokoknya kalau yang dibicarakan masa depan berarti masih muda. Jadi kalau ada orang umur 20-an terus mulai kalimatnya begini, dulu, ini udah tua. Jadi kalau lihat orang mulai dengan dulu, ini tua. Jadi anak muda jangan pernah bilang dulu. Anak muda selalu bilangnya besok. Nah, teman-teman semuanya, semua berbicara tentang memberikan manfaat, memberikan kegunaan. Kita semua ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi yang tidak kalah penting, teman-teman, sesungguhnya besok pada saat Anda mulai bekerja, yang paling banyak belajar adalah Anda sendiri. Yang akan banyak mendapatkan pengalaman itu Anda sendiri. Ya, Anda memberikan sesuatu pada orang lain. Mungkin Anda dengan anak-anak, dengan RT, dengan UMKM. Tapi yang paling banyak belajar sesungguhnya Anda. Anda dapat kesempatan untuk mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh sebaya Anda. Banyak teman-teman, ini 900 lebih ini, memilih untuk punya pengalaman baru. Pengalaman itu apa? Pengalaman itu sesuatu yang Anda jalani dan Anda ambil hikmahnya. Jadi saya titip pada teman-teman semua, ambil hikmah dari yang Anda jalani. Ambil hikmah itu artinya apa? Catat, ingat-ingat hal-hal apa yang menurut Anda merupakan lesson untuk Anda semua. Jadi ketika Anda menjalani kerja bakti, Anda selesai itu dengan tambahan pengalaman. Rata-rata pernah merasakan sekolah dan kuliah. Kalau ditanya, sudah kuliah berapa lama, sudah sekolah berapa lama, kita akan sebut, saya sudah sekolah 3 tahun, SMA 4 tahun, kuliah. Tapi apakah pengalaman yang 4 tahun? Tidak. Ada yang kuliahnya 4 tahun, tapi pengalamannya ekuivalen 8 tahun. Ada orang yang pengalaman kuliahnya 4 tahun, jalannya 4 tahun, tapi nilai pengalamannya 2 tahun. Ada orang yang menjalani SMA 3 tahun, tapi nilai pengalamannya 1 tahun. Tapi ada yang nilai pengalamannya 6 tahun. Saya pernah rekrutmen pengemudi. Saya tanya, sudah bekerja berapa lama? Sudah bekerja 4 tahun. Ada yang bekerja 6 tahun. Kira-kira banyak mana pengalamannya? Banyak 6 tahun. Tapi ternyata yang 4 tahun itu tiap hari dia belajar rute mana yang macet, mana yang tidak. Traffic light mana yang lama, mana yang sebentar. Tempat mana yang selalu ada paugahnya bikin macet dan yang tidak. Dia selalu mempelajari apa yang dia kerjakan sehingga walaupun dia secara jumlah tahun hanya 4 tahun, tapi yang satu nggak pernah belajar, dia sesungguhnya punya pengalaman lebih banyak daripada yang 6 tahun. Teman-teman, Anda akan punya kesempatan untuk menjalani hal yang berbeda. Jadikan itu sebagai pengalaman. Jadi pesan saya pada teman-teman semua, Anda niatnya berbuat baik. Anda niatnya berbuat untuk Jakarta. Anda niatnya ingin memiliki dampak positif. Tapi sesungguhnya Anda pun akan mengalami pembelajaran yang sangat banyak. Anda akan ketemu dengan orang-orang baru.
Anda ketemu orang yang belum pernah Anda interaksi sebelumnya, jadikan sebagai pengalaman. Terus yang kedua, teman-teman, bangun jejaring yang lebih luas. Nanti Anda akan bekerja dengan sekolah, dengan RT, dengan UMKM. Jadikan mereka teman baru Anda. Jadikan mereka sebagai sahabat baru Anda. Urutannya gini, kenalan, temanan, sahabatan, saudaraan. Gitu kira-kira urutannya. Kenalan, terus temenan, terus sahabatan, terus saudaraan. Jangan terus janjian. Nanti dulu. Tapi urutannya betul. Perkenalan, pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Teman-teman, merasa tidak kalau di kota ini kita harus terus-menerus membangun perasaan kebersamaan? Bahwa kita di kota ini sesungguhnya bersaudara. Kita di kota ini sesungguhnya punya kepedulian yang sama. Tapi Jakarta seringkali diasosiasikan sebagai kota yang keras. Bahkan ada yang mengatakan Jakarta lebih kejam daripada pada tahu semua kan. Kita ini persepsinya Jakarta itu keras, Jakarta itu kejam, Jakarta itu tak bersahabat. Harus ubah itu menjadi kota yang bersahabat, dan itu artinya kita harus ikhtiarkan sama-sama. Jadi saya berharap teman-teman nanti ketika nanti bekerja, sapa, buat ikatan yang baik, buat pertemanan, buat persahabatan dengan teman orang-orang yang Anda temui di sana. Lalu beberapa bekal, Anda akan ketemu dengan stranger, orang yang Anda tidak kenal. Penting sekali, sekarang ini problemnya kita pakai masker. Masker itu membuat kita tidak diketahui sedang senyum atau sedang cemberut. Betul ya? Padahal rumus saya nomor 1 dulu itu kalau kemana saja pakainya senyum. Senyum itu bahasa paling universal menunjukkan kebahagiaan. Belum pernah ada kebahagiaan ditunjukkan dengan cemberut. Selalu kebahagiaan dengan senyum. Nah, buat teman-teman semua, saya ingin pastikan pada teman-teman tunjukkan ekspresi senyum bahagia. Yang kedua, jangan datang dengan perasaan lebih tahu, tapi datang dengan perasaan saya mau belajar. Saya mau belajar. Guru aja kalau datang ke kelas dengan bilang, anak-anak semua yuk kita belajar bareng. Beda tidak dengan datang masuk kelas, anak-anak saya akan mengajarkan. Lain tidak? Perasaannya beda sekali. Jadi teman-teman semua, saya titip ketika datang, itu datang saya akan bekerja bersama, saya akan belajar bareng. Datang dengan sikap rendah hati. Kenapa? Karena kita ingin membangun interaksi yang positif. Dan teman-teman semua, bekali Anda dengan mungkin agak tradisional ini, agak dengan kertas, dengan buku catatan kecil, bukan dengan HP. Catat. Kenapa nyatatnya nggak pakai HP? Sebagian mengira sedang WA-an. Ketika Anda mencatat seseorang dengan HP, tidak selalu dipahami Anda sedang mencatat. Apa sih fungsinya kalau Anda mencatat itu? Itu artinya Anda memperhatikan. Kalau ada interaksi dan Anda mencatat, yang mendengarkan Anda langsung tahu ini sedang memperhatikan. Jadi teman-teman ketemu Pak RT, Anda catat. Ketemu UMKM, Anda catat. Itu memberikan pesan pada yang bicara, I am being taken attention. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, belum itu, ini ingat gak ya dengan yang saya omongkan? Catat itu penting. Karena itu saya selalu rumuskan senyum, catat. Senyum, catat. Itu menjadi kunci ketika berinteraksi dengan masyarakat. Dan teman-teman semua, saya berharap juga dalam teman-teman menjalankan ini, dengarkan dengan baik. Mendengarkan itu skill yang sangat diperlukan. Hari ini banyak sekali yang jago mengekspresikan, tapi tak mampu mendengarkan. Kita ingin lebih banyak kita bisa mendengar. Saya ingin pada teman-teman semua pesan untuk dengarkan dengan baik. Anda punya bekal, Anda punya kemauan, Anda akan melakukan banyak di sana, tapi yang tidak kalah penting, dengarkan. Listen. Itu kunci. Makanya mendengarkan itu artinya menyimak dengan serius. Ini teman-teman semua hal-hal kecil yang saya harap bisa menjadi bagian yang jadi bekal ketika teman-teman berinteraksi. Lalu saya ingin kasih potret besarnya sedikit. Kenapa kerja bakti ini penting untuk
Jakarta. Kenapa kerelawanan ini penting untuk dibangun? Teman-teman semua, Jakarta ini adalah kota yang begitu banyak sumber dayanya. Begitu banyak sumber dayanya. Gak apa-apa, it's okay. Ini ibu yang baik. Beliau ajak anaknya untuk ikut di dalam acara ini. Ya, saya paling senang kalau ada orang tua bawa anak-anaknya ikut dalam kegiatan orang tuanya. Kenapa? Biar anaknya belajar juga sebagaimana yang lain belajar. Dan jangan pernah takut kalau mengganggu, karena itu bagian dari pelajaran bagi kita semua. Ini teman-teman, kita harus ramah pada keluarga. Banyak sekali keluarga-keluarga kita yang ingin bisa beraktivitas di luar, tapi selalu terkendala anaknya siapa yang akan mengurus. Yuk, ajak sama-sama, biar mereka lihat. Saya juga produk dari proses itu. Ibu, bapak saya kalau rapat, saya suka diajak. Bosannya nggak kira-kira. Di ruangan itu sangat bosan. Tapi apa yang terjadi? Terbiasa kita untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Tadi sampai di mana ya? Yakuza. Ya? Sampai Yakuza. Oh, Jakarta penuh sumber daya. Jadi Jakarta ini kota yang penuh dengan sumber daya. Kenapa? Disinilah berkumpul paling banyak perusahaan di Indonesia. Kumpul di Jakarta. Disinilah berkumpul best graduate dari berbagai daerah di Indonesia. Kumpulnya di mana? Jakarta. Di sini juga berkumpul NGO paling banyak. Di mana? Jakarta. Lembaga internasional paling banyak ada di Jakarta. Jakarta itu punya begitu banyak potensi. Kalau pemerintah membangun kota ini dengan mengandalkan tangan pemerintah saja, maka sangat merugi. Pemerintah itu harus bekerja bersama dengan seluruh unsur yang ada, diajak semua yang terlibat. Karena itu kita menyebutnya sebagai kota kolaborasi, kota kerja bersama. Yuk kita kerja bersama. Semua diundang untuk terlibat, semua diundang untuk berbuat. Nah, teman-teman semua, ini undangan ini adalah kali pertama teman-teman dilibatkan. Harapannya nanti ini akan bisa lebih sering dengan sektor yang lebih banyak. Kemarin ketika masa krisis kita membuat namanya KSBB. Ada PSBB, ada KSBB artinya kolaborasi sosial berskala besar. Nah, tugas dari kita di pemerintah mempertemukan orang-orang baik dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu tugas kita. Kita pertemukan sehingga terjadi interaksi. Begitu terjadi interaksi, pemerintah bisa mundur. Kenapa ini jalan terus? Interaksi jalan terus. Anda datang ketemu dengan Pak RT, jadi teman, jadi kenal, udah komunikasi langsung.